فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab At-Tafsirul Muyassar di surah Al-Haqqah ayat 13 sampai 18. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza nufikha fis suri nafkhatu wahidah. Ketika ditiup sangkakala dengan satu kali tiupan. Maksudnya ini tiupan yang pertama. Baik. Perhatikan tafsir samping. Ay fa idza nafakhal malaku fil qarni nafkhatan wahidatan. Itu ketika malaikat siapa ini? Malaikat Israfil. Malaikat itu nafakha, meniup fil qarni. Ya, meniup trompet sangkakala. Nafkhatan wahidatan, dengan satu kali tiupan. Apa maksudnya? Wahiyan nafkhatul ula. Itu tiupan yang pertama. Allati yakunu indaha halakul alam. Yang mana ketika tiupan pertama tersebut, hancurlah alam semesta ini. Di tiupan pertama itu hancurlah alam semesta ini. Baik. Terjadi huru-hara yang sangat dahsyat. Baik. Kehancuran di seluruh alam semesta ini. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Diangkatlah bumi dan gunung-gunung, kemudian keduanya dibenturkan, ya, dihantamkan dengan sekali hantaman. Coba lihat mengerikannya kondisi ketika itu. Di tiupan pertama sangkakala. Apa artinya wa humilatil ardu wal jibal? Ay wa rufi'atil ardu wal jibal. Rufi'at. Jadi humilat ay rufi'at. Diangkat bumi dan gunung. An amakiniha. Dari tempat-tempatnya. Fakussirata wadukkota dakkotau wahidatan. Kemudian keduanya dihancurkan, dibenturkan dengan sekali benturan, sekali hantaman. Ya, jadi dipisahkan dulu, diangkat dari tempat-tempatnya, kemudian dihantamkan satu sama lain. Ya, bagaimana mengerikannya itu. Ya, bukan sekedar hancur begitu ya, dihantamkan antara bumi
dan gunung-gunung. Taib. Antum lihat gunung itu bagian mana, itu bagian timur. Keluar di jalan lihat gunung. Antum ingat ayat seperti ini, semua gunung tanpa terkecuali itu akan diangkat dari tempatnya. Ya, bagaimana getarannya itu, dia bergetar saja, batu-batu saja. Kalau Gunung Merapi ya, dia batu-batu saja sudah goyang. Ya, sudah gempa biasa. Apalagi diangkat, dicabut dari tempatnya, kemudian dihantamkan dengan bumi. Dengan bumi. Taib. Poduk kata kata wahidah. Sini ditafsirkan dengan apa? Dukkota. Dukkoh. Dihantamkan, dibenturkan dengan satu kali benturan, satu kali hantaman. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa yauma idzi waqa'atil waqi'ah. Maka pada hari itulah terjadilah al-waqi'ah, hari kiamat. Terjadilah hari kiamat. Ai, perhatikan tafsir, fa fi dzalikal hin. Maka pada kondisi itulah, pada hari itulah, waqa'atil waqi'ah ai qamatil qiyamatu. Terjadilah hari kiamat. Ya, terjadilah hari kiamat. Dan ingat, hari kiamat itu memiliki alamah, amarah. Seperti pertanyaan, ya rahmakallah. Seperti pertanyaan siapa? Malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhbirni an amaratiha. Kabarkan kepadaku tentang alamat-alamat, tanda-tanda hari kiamat tersebut. Jadi hari kiamat itu tidak ada yang tahu kapan terjadinya. Ketika ada yang mengaku tahu, itu pendusta. Ya, mengaku tahu itu pendusta dan bisa keluar dari agama Islam. Kenapa? Itu perkara gaib yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala indahu, hanya di sisinya, hanya miliknya ilmus sa'ah, ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Bersamaan dengan itu ada keterangan yang datang kepada kita dari tanda-tanda hari kiamat. Jadi masalah penetapan waktunya, pasnya kapan, itu tidak ada keterangan. Kecuali hari Jumat, ya, harinya ada. Ya, jadi hari Jumat itu ditetapkan dalam hadis oleh Nabi SAW bahwasanya hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Tapi pasnya kapan, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, itu tidak ada yang tahu. Tapi ada namanya tanda-tanda hari kiamat. Ada berapa tanda-tanda hari kiamat, Sapri? Ada dua. Ada tanda-tanda sugro, yang kecil, ada tanda-tanda kubro. Tanda-tanda sugro itu yang tanda-tanda kecil, ya, menunjukkan tentang dekatnya hari kiamat. Ya, tapi bukan dekat bilang sudah mau terjadi, belum. Tapi sudah tanda. Ya, termasuk terutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. Lebih. Ya, 1400 tahun yang lalu, yang lebih dari, ya, lebih sedikit, itu terutusnya Nabi sudah dikatakan apa? Tanda hari kiamat. Ya, terbelah bulan, ya, mukjizat Nabi SAW, ya, bulan purnama terbelah, ya, yaqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar, telah dekat hari kiamat dan terbelah bulan, ya, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di periode Mekah. Itu semua sudah menunjukkan dekatnya terjadi hari kiamat. Nabi SAW mengkhabarkan benteng tembok yang menghalangi, mengurung Ya'juj dan Ma'juj itu sudah bocor seperti ini. Ya, dilingkarkan antara jempol dengan jari telunjuk. Coba lihat. Itu 1400 tahun yang lalu. Coba. Dan disebutkan dalam hadis ada tanda-tanda besar. Ya. Ada tanda-tanda besar. Ya, seperti, jadi bukan hanya 10, ya. Ya. Ada yang mengatakan 10 tanda besar itu bukan pembatasan. Ya. Jadi nanti termasuk Al-Quran yang kita
lihat ini di layar ini, itu akan diangkat dari mushaf-mushaf, diangkat dari dada-dada yang dihafal itu akan diangkat. Coba lihat, itu sudah menjelang hari kiamat itu. Kalau kita masih bisa baca Al-Quran berarti masih sudah dekat ya. Ingat, sudah banyak tanda-tanda kecilnya, sudah banyak ya, tersebarnya zina, alat musik dan seterusnya, tersebarnya kebodohan, diangkatnya ilmu, wafatnya para ulama. Itu tanda-tanda kecil hari kiamat. Adapun tanda-tanda besar, turunnya Nabi Isa alaihissalam, munculnya Imam Mahdi, keluarnya Dajjal. Ya, pernah tahu kisah Dajjal? Ya, ada seorang sahabat yang pernah terombang-ambing di tengah lautan, kemudian terdampar di sebuah pulau, ketemu Dajjal. Nah, dia tanya beberapa pertanyaan. Ujung-ujungnya kesimpulannya apa? Sudah dekat waktu saya keluar. Bisa? Taib. Jadi ini tegak hari kiamat. Tegak hari kiamat. Perhatikan, wa syaqqatis sama'u fahiya yawma idzi wahiyah. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kondisi ketika itu, bagaimana huru-hara ketika itu, dan terbelahlah langit. Insyaqqat, pecah. Terbelah langit. Ini langit yang di atas kita ini, yang sempurna, yang tidak ada cacatnya. Ya, tidak ada pecahnya, retaknya sedikit pun. Ini nanti akan hancur, terbelah. Ya. Bahkan apa dikatakan apa? Abwaban, nanti akan terpecah-pecah menjadi pintu-pintu yang mana turun malaikat dari situ. Fahiya yawma idzi wahiyah, dan dia ketika itu langit itu sangatlah lemah, rapuh ya, karena sudah pecah. Yang dulunya kuat, kokoh, bangunan tempat tiang ya, dari sisatnya setelah hari kiamat itu sudah lemah, rapuh. Perhatikan tafsirnya di samping, wan syaqqatis sama ay wan sada'atis sama. In sada'at itu sama maknanya, pecah. Ya, hancur langit. Kalau tadi gunung dan bumi, ini langit juga, ya, tidak lepas, hancur juga, pecah. Fahiya yauma idzi wahiya ay fahiya yauma idzin dha'ifah. Jadi ketika itu, di hari itu, langit itu yang asalnya kuat, ya, kokoh, itu sangatlah lemah, mustarkhiyah, ya, rapuh. La tamasuka fiha, tidak ada tamasuk, kekokohan padanya. Wala solabah, tidak pula kuat, ya, artinya rapuh, lemah. Taib, wa syaqqatis sama'u fahiya yawma idzi wahiyah. Perhatikan, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wal malaku ala arja'iha. Wal malaku ala arja'iha. Dan para malaikat itu berada di penjuru langit, seluruh penjuru langit. Taib. Taib, perhatikan tafsir di bawah. Wal malaikatu ala jawanibiha wa atrafiha. Jadi al-malak lafaznya mufrad. Al-malak lafaznya mufrad tapi pakai alif lam. Alif lam apa namanya ini? Alif lam al-istighraqiyah al-jinsiyah. Sehingga tafsirnya disebutkan apa? Tafsirnya al-malaikah, para malaikat, jamak. Ya, bukan satu malaikat saja. Ya, malaikat-malaikat yang sangat banyak. Itu berada di jawanibiha wa atrafiha. Di sisi-sisi langit, di ujung-ujung langit. Maksudnya apa? Di seluruh penjuru langit. Dan disebutkan dalam surah An-Naba apa? Fafutihatis sama'u fakanat abwaba. Ya. Langit itu dibuka dan seperti pintu-pintu yang banyak. Pecah kan? Pecah. Di situ turun para malaikat. Ya, turun para malaikat. Ya, malaikat itu berada di seluruh penjuru langit. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, khadi'ina li rabbihim mustakinina li 'azamatih. Mereka di seluruh penjuru langit ketika hari kiamat itu mereka tunduk merendah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala,
wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyatun. Yahmilu fa'ilnya tsamaniyatun. Fa'ilnya tsamaniyatun. Baik. Dan di hari itu ada 8 orang malaikat yang memikul arsy Rabb engkau di atas mereka. Ada 8 orang malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala di atas mereka pada hari tersebut. Perhatikan, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yaumal qiyamati tsamaniyatun minal malaikatil 'idham. Perhatikan, di hari kiamat nanti yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala di atas mereka itu 8 orang malaikat yang sangat besar. Ya. Karena ingat arsy itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Yang paling besar. Karena perbandingannya langit dan bumi ketika dilempar perbandingan langit dan bumi dengan kursi Allah itu seperti gelang yang dilempar di padang pasir. Perbandingan antara kursi dengan arsy sama seperti itu juga. Seperti gelang yang kecil dilempar ke padang pasir. Jadi kecilnya kita ini ya. Ya, langit dan bumi beserta isinya itu dibanding kursi Allah itu seperti gelang yang dilempar di padang pasir yang sangat luas. Dan kursi jika dibandingkan arsy itu seperti itu pula, seperti gelang yang dilempar di padang pasir yang sangat luas. Jadi memikul itu 8 orang malaikat yang sangat besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yauma idzin tu'radun. Pada hari itu kalian akan diperhadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzin tu'radun. Fi dzalikal yaumi tu'raduna 'ala Allah ayyuhan nas lil hisabi wal jaza. Pada hari tersebut kalian wahai manusia itu akan diperhadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala lil hisabi wal jaza, untuk dihitung amalan kalian dan dibalas sesuai dengan amal perbuatan kalian. In khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Yauma idzin tu'radun. Jadi kita bisa wakaf sini, bagus ya wakafnya. Yauma idzin tu'radun. Pada hari tersebut kalian akan diperhadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya, mempertanggungjawabkan seluruh amalan. Dan ingat, seluruh amalan kita itu akan kita lihat, kita akan dapati di pada hari kiamat, kecil maupun besar. Ya. Bisa dipahami? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Pasti dia akan lihat. Ya, dia akan lihat, dia akan dapati amalannya itu akan dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, la takhfa minkum khafiyah. Tidak ada satupun yang akan tersembunyi dari kalian. Khafiyatun nakirah dalam susunan penafian. Ya, kenapa kita tahu ini nafi? Karena tidak beramal, tidak menjazam takhfa setelahnya. Dan seandainya la nahiyah, larangan, pasti menjazum. Dan ini akan ada pembahasannya di Durusul Lughah. Ya, di dars setelahnya, pelajaran setelahnya. Ya, la takhfa minkum khafiyah. Khafiyatun nakirah dalam susunan penafian. Sedikit pun tidak ada yang tersembunyi. Sampai kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, la takhfa minkum khafiyah, la min ajsamikum wa ajsadikum wa la min a'malikum wa sifatikum. Tidak ada yang tersembunyi dari kalian ya atas Allah Subhanahu wa taala, baik dari jasad kalian, amalan kalian, sifat kalian. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun. Fa inna Allah ta'ala alimul ghaib wasyahadah.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang gaib dan yang nampak. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Semua itu akan diperhadapkan ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan tafsir di bawah, ay la yakhfa alaihi syai'un min asrarikum. Ini bentuk penafsiran ya. Tidak tersembunyi sedikit pun atas Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun dari asrarikum, dari rahasia-rahasia kalian. Ya, rahasia-rahasia kalian. Baik. Dan ini sama dengan apa yang disebutkan dalam juz 30 di surah At-Tariq dan Al-Adiyat. Ini hafal ya. Itu apa? Yaumatu balas sarair. Hari kiamat, hari dinampakkannya seluruh yang tersembunyi. Ya. Seluruh yang tersembunyi akan dinampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa aman, merasa kita tidak dilihat oleh Allah, tidak tercatat, tidak akan kita dapati amalan tersebut nanti pada hari kiamat. Tidak. Dan pada hari itu yaumatu balas sarair. Semua yang tersembunyi itu akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini la takhfa minkum khafiyah. Kemudian di surah Al-Adiyat apa? Wa hussila ma fis sudur. Ya, wa hussila ma fis sudur. Semua yang ada di sudur, di dada-dada manusia itu hussila, akan dinampakkan dari niat-niat yang jelek. Ya, paham? Niat-niat yang rusak. Baik. Amalan-amalan hati yang rusak itu akan dinampakkan. Begitu pula kebaikan. Ya. Taib, niat-niat yang baik itu juga akan dinampakkan semua. Yang baik, yang jelek, yang di dada manusia itu akan dinampakkan. Akan dinampakkan. Di sini sebutkan apa? La takhfa minkum khafiyah. Tidak ada sedikit pun yang tersembunyi dari kalian. Ya, tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Maha mengetahui, Maha mendengar, Maha melihat. Ya, belum lagi ada para malaikat yang mencatat. Ya. Taib. Nanti setelah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua golongan. Ya, dua golongan. Wa amma man utiya kitabahu biyaminih dan wa amma man utiya kitabahu bishimali. Ya, ini mirip dengan apa? Surah Al-Insyiqaq. Ya, mirip dengan surah Al-Insyiqaq. Dua golongan. Yang diberi kitabnya, catatan amalannya dengan tangan kanannya dan dengan tangan kirinya. Dua golongan. Dan hanya ada dua golongan, tidak ada golongan ketiga nanti pada hari kiamat. InsyaAllah kita akan baca satu persatu. Ya. Setelah ini kita baca golongan pertama yang menerima catatan amalannya dengan tangan kanan, baru nanti setelahnya kita baca yang menerima catatan amalannya dengan tangan kirinya dari arah belakangnya. Wa man utiya kitabahu wara'a dhahri. Tangan kiri dari arah belakangnya. Tapi itu sudah tanda kecelakaan untuk seorang hamba nanti pada hari kiamat ketika dia menerima catatan amalannya dengan tangan kirinya. Nauzubillah. Cukup dulu. Sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.